Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan saya Nur Hayati. Baik, kali ini kita akan membahas tentang penelitian kuantitatif ya. Adapun capaian pembelajaran kali ini memahami konsep penelitian kuantitatif dan juga memahami jenis-jenis penelitian kuantitatif. Nah, apa itu penelitian kuantitatif ya? Penelitian kuantitatif yaitu penyelidikan empiris sistematis dari fenomena yang dapat diamati melalui pengumpulan data yang terukur dan melakukan teknik komputasi dan juga uji statistik. Jadi intinya di sini dalam penelitian kuantitatif itu penelitiannya dilakukan secara sistematis ya dari fenomena yang kita teliti. Kemudian ada pengumpulan data yang dapat diukur dan juga ada analisis data ya menggunakan data statistik. Nah, penelitian kuantitatif ini biasanya berupa data deskriptif ya. Kemudian data yang kita dapat dari responden itu tentu kita dapatkan dengan menggunakan teknik sampling ya. Kita sudah pernah bahas di video sebelumnya ya tentang teknik sampling. Ada random sampling, ada juga non-random sampling. Teman-teman bisa lihat di video sebelumnya. Kemudian di sini dalam penelitian kuantitatif itu kita cukup meneliti sampel saja ya. Maka sampel tersebut sudah dapat menggambarkan populasinya gitu ya. Misal kita mau meneliti yang memang populasinya jumlahnya 100 orang. Tetapi karena penelitian kita kuantitatif, setelah kita hitung sampel size-nya didapatkan jumlah sampel yang kita butuhkan hanya 35 orang dari 100 tadi. Nah, maka ya 35 orang ini sudah dapat mewakili 100 orang ya, 100 orang yang sebagai populasi tadi ya. Nah, biasanya dalam penelitian kuantitatif itu instrumen yang kita gunakan berupa kuesioner, lembar observasi, kemudian checklist dan lain sebagainya. Nah, dalam metode penelitian kuantitatif itu ada data primer dan juga sekunder ya. Nah, untuk data primer ya, ini biasanya kita datanya itu langsung didapatkan dari responden ya, dari objek yang kita teliti. Sedangkan untuk data sekunder ya, ini biasanya kita dapat dari dokumen ya. Kalau misalnya kita penelitiannya di rumah sakit ya, untuk tahu riwayat pasien tersebut, maka kita ambil data sekunder. Datanya dari mana? Dari data rekam medis misalnya, atau dari status pasien ya, entah itu catatan dokter, entah itu catatan perawatnya yang berkaitan dengan pasien tersebut. Nah, itu yang dimaksud dengan data sekunder. Kemudian untuk jenis penelitian kuantitatif ya ada 4 yang umumnya dilakukan ya. Yang pertama adalah survey research, kemudian correlational research, causal comparative research, dan juga experimental research ya. Kita bahas satu persatu. Untuk survei research atau penelitian survei, ya ini berupa eksplorasi data deskriptif ya. Nah, biasanya data yang diambil itu berupa data orang, kemudian data peristiwa ataupun situasi. Nah, survei research ini hasil penelitiannya itu kita dapat menggambarkan sesuatu atau membandingkan sesuatu dan juga menjelaskan subjek yang kita teliti. Nah, dalam penelitian survei research ya, itu ada 2 jenis survei. Yang pertama adalah cross sectional survey dan yang kedua adalah longitudinal survey. Untuk cross sectional survey, dia pengumpulan datanya ya pada saat penelitiannya hanya dalam satu waktu ya. Misal prevalensi kejadian demam berdarah ya di wilayah kerja Puskesmas Sukamerindu, misal seperti itu. Nah, pada saat penelitian teman-teman hanya datang ke wilayah kerja Puskesmas Sukamerindu ini, kemudian melakukan survei
ya, entah itu pakai kuesioner, entah itu pakai checklist ya, hanya satu waktu itu gitu ya, tanpa memberikan perlakuan kepada respondennya ya. Kemudian di sini sampel yang kita ambil juga dapat menggambarkan populasinya. Nah, untuk cross sectional survey itu kita tidak meneliti sebab akibat. Jadi kita tidak bisa meneliti hubungan antara A dan B, itu tidak bisa ya. Kemudian yang kedua ada longitudinal survey ya. Jadi pengumpulan data dari banyak subjek pada waktu yang berbeda. Nih ya, yang khas dari longitudinal survey adalah penelitian ini jangka panjang ya, bisa 1 tahun, bisa lebih ya. Nah, contoh ya, pengaruh kebiasaan merokok terhadap kejadian kanker paru ya. Jadi peneliti mulai melakukan penelitiannya misalnya sekarang ya, tahun 2021 terkait kebiasaan perokok ya. Yang jadi responden berarti ya orang-orang yang merokok gitu ya. Kemudian efeknya nanti penelitian ini berlanjut sampai 5 tahun mendatang gitu ya. Nah, misalnya dalam 1 tahun pertama ada nggak sih kejadian parunya dari responden yang perokok tadi? Kemudian diamati lagi, di tahun kedua ada nggak, di tahun ketiga ada nggak, sampai tahun kelima. Nah, kalau misalnya dia dilaksanakan selama 5 tahun, longitudinal itu ya penelitiannya jangka panjang ya. Kalau untuk skripsi ini tidak cocok karena nanti nggak selesai, nggak wisuda ya. Nah, kemudian dalam penelitian longitudinal ya, itu ada 3 jenis ya, ada trend survey. Jadi trend survey ini penelitiannya ke sampel yang berbeda, tapi masih tetap dalam satu populasi yang sama ya. Namun waktunya juga berbeda. Kemudian yang kedua adalah panel survey ya, sampelnya sama dalam satu populasi yang sama juga, waktunya berbeda untuk penelitiannya. Dan yang terakhir adalah follow up survey, jadi sampel yang diteliti itu sama, hanya saja waktunya berbeda. Nah, di sini ada melihat kondisi selanjutnya ya, jadi ada follow up-nya ya. Instrumen yang digunakan biasanya dalam survei apa? Ada kuesioner, ada observasi ya, ada interview, tapi bukan interview yang secara mendalam ya, karena itu untuk penelitian kualitatif. Kalau untuk survei ya, interviewnya biasanya mungkin kita hanya bertanya terkait data demografi ya, atau mengkonfirmasi sesuatu ya, misalnya itu. Kemudian ada lembar checklist dan masih banyak lainnya. Yang kedua, correlational research ya, penelitian korelasi ya. Jadi di sini data yang kita pakai juga data deskriptif. Dia lebih fokus untuk mengidentifikasi hubungan antar variabel ya, baik itu variabel independen maupun variabel dependen. Nah, biasanya dia menginvestigasi 2 variabel atau lebih dalam satu kelompok. Di correlational research itu juga tidak ada intervensi ya, ataupun perlakuan. Nah, dalam penelitian correlational research itu ada 2 jenis desainnya ya, berupa case control dan juga cohort study ya. Untuk case control study ini lebih fokus mengidentifikasi hubungan antara hasil yang terjadi saat ini dan faktornya di masa lalu. Jadi di sini ada grup kontrol, juga ada grup kasus ya. Contoh, hubungan riwayat merokok dengan kejadian hipertensi, misalnya seperti itu. Nah, karena case control ini harus ada grup kasus dan grup kontrol, jadi untuk grup kasus respondennya misalnya 5 responden perokok nih gitu ya, atau 5 responden yang punya riwayat merokok gitu ya. Sedangkan untuk grup kontrolnya 5 responden yang tidak perokok. Kemudian kalau untuk cohort study ya, ini lebih fokus ke mengidentifikasi hubungan antara sebab dan akibat
ya. Ini sering ya diteliti ya. Misalnya hubungan antara discharge planning dengan kesiapan pasien pulang ya. Jadi discharge planning adalah sebab. Apakah discharge planning ini bisa menjadi sebab terhadap akibatnya? Akibatnya apa? Kesiapan pasien pulang. Yang ketiga ya, causal comparative research ya, atau istilah lainnya ex post facto ya, penelitian perbandingan komparatif ya, perbandingan. Jadi dia mengeksplorasi sebab, akibat, dan juga konsekuensi. Biasanya dalam causal comparative research ini melibatkan 2 kelompok atau lebih ya. Kemudian variabel independennya tetap satu. Nah, fokusnya itu ada pada perbedaan antar kelompok. Contoh, perbandingan tingkat kecemasan pada pasien gagal jantung berbasis gender. Jadi kita pengen melihat bagaimana sih tingkat kecemasan pasien gagal jantung antara laki-laki dan perempuan. Nah, itu misalnya ya. Kemudian dalam causal comparative research ada 3 jenis ya desainnya gitu ya. Yang pertama retrospective causal research, kemudian prospective causal research, dan juga basic causal comparative ya. Nah, untuk retrospective causal comparative research, jadi dia lebih fokus ke mengeksplorasi akibat ya. Titik fokusnya ada di variabel dependen atau variabel yang dipengaruhi ya. Nah, penelitian ini muncul ketika efeknya sudah terjadi. Contoh, kenapa sih ada pasien dengan kanker paru? Misalnya seperti itu. Nah, kita menyelidiki tuh, kita meneliti penyebabnya apa sampai pasien ini punya kanker paru. Misal seperti itu ya. Jadi di sini peneliti menyelidiki penyebab dari efek yang terjadi yang kita temukan saat ini, gitu ya. Kemudian untuk prospective causal comparative research itu dia lebih ke mengeksplorasi penyebab ya. Titik fokusnya ada di variabel independen ya, atau variabel yang mempengaruhi gitu ya. Di sini ya peneliti menyelidiki akibat dari penyebab yang diberikan. Misal sekarang kan lagi masa pandemi COVID-19 ya. Jadi kan ada masyarakat yang divaksin ya. Ada masyarakat yang divaksin. Nih sekarang misalnya sekarang sedang dilaksanakan vaksin ya. Maka kita akan menyelidiki akibatnya. Misalnya dalam 2 minggu kemudian apa yang terjadi terhadap orang-orang yang dapat vaksin nih. Misalnya hari dapat vaksin Sinovac, 2 minggu kemudian kita teliti tuh akibatnya. Oh, ternyata ada responden yang setelah divaksin dalam 2 minggu justru terinfeksi COVID misal. Atau ada juga yang dia setelah divaksin dalam 2 minggu ya sehat-sehat aja. Nah, seperti itu. Itu berarti prospective causal comparative research. Kemudian untuk basic causal comparative research ya, itu dia mengeksplorasi konsekuensi ya, konsekuensi. Jadi fokusnya ada di variabel dependen ya, sebagai variabel yang dipengaruhi. Biasanya dalam penelitian ini meneliti 2 kelompok yang berbeda dan mengamati perbedaannya. Misalnya kita pengen tahu kepatuhan masyarakat dalam menerapkan protokol kesehatan selama wabah COVID-19 ya. Nah, di sini kita ngambil 2 RT nih ya. Ada RT 1, ada RT 2. Nah, kita amati itu mana yang lebih mana sih yang lebih patuh sama protokol kesehatan ya, RT yang mana sih? Apakah RT 1 atau RT 2 misalnya seperti itu.
Selanjutnya experimental research ya, yang keempat. Trial atau tes ya. Jadi di sini yang khas adalah memberikan perlakuan ya, penelitinya memberikan intervensi terhadap objek yang diteliti. Nah, dalam experimental research itu ada 3 jenis ya, yaitu true experiment, quasi experiment, dan juga pre-experimental research. Untuk true experiment, peneliti itu mengeksplorasi hubungan antar variabel ya, ada manipulasi di variabel independennya, atau peneliti memberikan perlakuan gitu ya terhadap variabel independennya gitu. Nah, yang khas di sini di true experiment adalah pengambilan sampelnya itu secara acak atau random sampling ya. Kemudian selain itu ada juga grup kontrolnya gitu dalam melakukan penelitian ya. Desainnya ada 3 jenis ya dalam true experiment, ada pre-test, post-test design, kemudian post-test only design, dan juga Solomon for group design ya. Kita lihat satu persatu ya. Nah, untuk pre-test dan post-test design ya, kan tadi ya dalam true experiment itu harus ada grup kontrol. Jadi ada grup eksperimen, ada grup kontrol. Nah, untuk grup eksperimen ya, misalnya kita mau meneliti pengaruh terapi relaksasi dalam menurunkan tekanan darah pada pasien hipertensi, misalnya seperti itu. Nah, kita melakukan pretest dulu ya. Kita ukur dulu tekanan darah pasien sebelum kita berikan terapi relaksasi ya. Kemudian setelah itu kita berikan terapi relaksasi. Setelahnya kita lakukan kembali post test ya, kita ukur kembali tekanan darahnya ya. Jadi kita bisa membandingkan tuh sebelum dan sesudahnya ya, gimana sih tekanan darahnya, ada perubahan nggak, misalnya seperti itu. Itu untuk grup yang eksperimen. Sedangkan untuk yang grup kontrol ya, pada saat yang sama itu dilakukan pretest juga ya di grup ini, tetapi tidak diberikan perlakuan apa-apa ya. Peneliti itu tidak memberikan treatment apa-apa gitu ya. Artinya apa? Yang ada di grup ini ya, responden yang di grup ini, yang mereka hanya melakukan aktivitas mereka yang sehari-hari ya. Kalau memang mereka sedang dirawat di rumah sakit ya, misalnya ya, kita penelitiannya di rumah sakit, berarti mereka yang mendapatkan daily care ya, atau perawatan yang memang dari perawat aja. Kita tidak memberikan perlakuan apa-apa. Setelah itu pada saat post testnya juga bebarengan ya. Post test saat kita melakukan post test di grup eksperimen, kita juga melakukan post test di grup kontrol gitu. Nah, untuk post test design only ya, jadi hanya post test. Tetap kita punya 2 grup eksperimen dan grup kontrol. Nah, untuk grup eksperimen kita nggak melakukan pretest ya. Jadi kita ketemu pasien, kita langsung tuh kasih terapi relaksasi gitu ya. Habis itu baru kita ukur tekanan darahnya. Nah, misalnya seperti itu. Nah, sedangkan untuk grup kontrol kita nggak kasih apa-apa, tapi tahu-tahu kita ukur dia pada saat post test gitu ya. Jadi ini treatmentnya cuma dari perawat. Yang terakhir Solomon for group design ya, karena tadi ada 3 ya. Nah, Solomon group design itu kita punya 2 grup eksperimen dan 2 grup kontrol gitu ya. Nah, misal untuk grup eksperimen pertama kita kasih dia treatmentnya apa? Terapi relaksasi. Sedangkan untuk grup eksperimen yang kedua kita kasih treatmentnya apa? Misalnya guide imagery ya terapinya. Nah, sama kita berikan dia pretest dulu ya.
kita ukur tekanan darahnya dulu, habis itu kita kasih terapi relaksasi, baru kita ukur lagi tekanan darahnya pada saat post test untuk grup eksperimen 1. Sedangkan untuk grup eksperimen 2 kita ukur dulu tekanan darahnya, setelah itu kita kasih terapi guide imagery, terus post testnya kita ukur lagi tekanan darahnya. Nah gitu ya. Kemudian karena kita punya 2 grup kontrol ya, untuk grup kontrol pretest tidak kita lakukan ya. Kemudian treatment juga kita tidak lakukan, tahu-tahu kita hanya post testnya aja. Nah itu untuk grup kontrol yang kedua juga sama, kita tidak melakukan pretest dan juga tidak memberikan treatment apa-apa, kita hanya melakukan post test ya. Nah, yang kedua adalah quasi experimental research ya. Jadi mengeksplorasi hubungan antar variabel. Nah, ini biasanya yang paling banyak dilakukan mahasiswa ya. Yang ini desain ini quasi eksperimen. Nah, ada perlakuan juga yang kita berikan ke variabel independennya gitu ya. Nah, yang khas di sini adalah teknik samplingnya adalah non-random sampling ya, jadi tidak secara acak pengambilan sampelnya. Dalam kuasi eksperimen itu boleh ada grup kontrol, boleh juga tanpa grup kontrol ya. Nah, desainnya ada 2 ya dalam kuasi eksperimen, ada non-equivalent group design, kemudian ada time series design. Kita lihat satu-satu ya. Untuk non-equivalent design ya, jadi grup eksperimen ada grup kontrol ya, tapi boleh juga tidak ada grup kontrol karena tidak wajib ya dalam kuasi eksperimen. Nah, kita melakukan pretest dulu, kemudian kita kasih treatment atau terapinya apa, kemudian baru kita lakukan post test. Untuk grup kontrol sama ya, kita lakukan pretest ya, tapi kita tidak memberikan treatment apa-apa. Setelah itu kita lakukan post test ya. Misal kita pengen meneliti tentang pengaruh terapi musik ya dalam menurunkan intensitas nyeri pasien bedah gitu ya. Jadi sebelum kita kasih terapi musik, kita pretest dulu, kita evaluasi dulu nyerinya seperti apa. Kemudian kita kasih terapi musik, habis itu baru kita evaluasi lagi intensitas nyerinya ya. Tuh. Sedangkan untuk type series design ini ya, hanya ada grup eksperimen ya tanpa grup kontrol nih. Misalnya kita pengen tahu yang tadi ya terapi musik dalam menurunkan intensitas nyeri pasien pasca bedah. Nah, pasien yang post bedah di hari pertama 4-6 jam setelah operasi itu kan biusnya hilang ya. Nah, baru terasa nyerinya. Nah, setelah efek dari obat biusnya hilang ya, 15 menit setelahnya kita lakukan pengukuran intensitas nyeri yang pertama ya. Kemudian 1 jam berikutnya kita ukur lagi intensitas nyerinya. Kemudian 4 jam berikutnya kita ukur lagi nyerinya seperti apa ya. Jadi ada 3 kali pengukuran di sini. Kemudian kita berikan treatment terapi musik ya. Setelah kita berikan terapi musik 15 menit berikutnya kita ukur lagi intensitas nyerinya ya. Kemudian 1 jam berikutnya kita ukur lagi nyerinya bagaimana, dan yang terakhir 4 jam berikutnya kita ukur lagi nyerinya. Jadi waktunya yang saat pretest ini dengan post test itu sama ya. Jadi 15 menit, 1 jam, 4 jam misal. Kalau kita pakai itu makanya namanya time series design. Kemudian yang ketiga adalah pre-experiment research
ya. Jadi ini juga mengeksplorasi hubungan antar variabel. Nah, di sini juga peneliti memberikan perlakuan ke variabel independennya atau ke objeknya. Yang khas di sini ya untuk pre-eksperimen itu pengambilan sampelnya non-random sampling, ya, tidak secara acak, dan tidak ada grup kontrol. Nah, ini yang membedakan dengan kuasi eksperimen. Kemudian untuk desainnya ada one shot case design, ada one group pretest dan post-test design. Ya, untuk one shot case design ya hanya ada grup eksperimen ya, karena nggak boleh ada grup kontrol. Jadi langsung memberikan treatment, habis itu baru post test. Jadi kalau misalnya kita kasih terapi musik, ya udah langsung dikasih terapi musik, habis itu baru diukur intensitas nyerinya tanpa kita melakukan pengukuran di awal, gitu ya. Sedangkan untuk one group pretest post test design ya, untuk grup eksperimennya kita melakukan pretest dulu. Setelah itu kita kasih perlakuan, baru kita ukur lagi post testnya, gitu ya. Nah, ini referensi yang saya pakai. Cukup sekian materi tentang penelitian kuantitatif. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.